Sudahkah Anda sarapan hari ini? Sarapan pagi menjadi aktivitas penting yang tak boleh Anda lewatkan. Aneka ragam menu sarapan khas Nusantara bisa menjadi pilihan untuk Anda, seperti bubur, nasi uduk, atau lontong sayur. Itulah sebagian khas sarapan Nusantara yang mudah kita jumpai. Namun, jangan asal pilih menu sarapan ya pemirsa, sebaiknya kenali dulu nilai gizi di dalamnya, agar tepat memenuhi kebutuhan gizi harian Anda. Dr. Ekles bersama dengan Dr. Putri Sakti, spesialis gizi klinik, akan membedah aneka sarapan Nusantara. Lalu manakah jenis makanan yang lebih sehat untuk sarapan di pagi hari? Temukan jawabannya di segmen Hidup Sehat Plus kali ini. Pemirsa, saya sudah bersama Dr. Putri Sakti, spesialis gizi klinik. Sudah sarapan, dokter? Sudah dong. Sarapan apa nih, dok, Tadi hari ini? aku makan pakai nasi sama pecel, dok. Pecel. Favorit aku. Favorit ya? Nah, ini kan sarapan jadi rutin nih setiap pagi. Apa sih fungsi sarapan bagi tubuh? Sarapan. Nah, kita kan tahu ya, dok ya. Ya. Selama ini kita itu hampir 8 jam tidur nih. Benar. Tanpa ada asupan yang masuk ya. Ya. Nah, otomatis kita butuh mengembalikan energi kita, dok. Setuju. Nah, jadi dengan kita sarapan yang rutin sebetulnya kalori itu akan meningkatkan energi kita. Benar. Untuk harian, untuk Ya. kita beraktivitas gitu ya. Kemudian pastinya untuk mengembalikan semuanya, kebutuhan vitamin, mineral, protein. Lemak juga sebagai lemak energi cadangan ya, Ya, dok ya. ya. Ini pasti butuh sekali, terutama untuk orang-orang yang masih beraktivitas. Ya. Misalkan bekerja gitu ya. Jadi harus rutin dikonsumsi kalau kita pengen tubuh kita tetap sehat, kerja kita produktif, dan berat badannya oke juga. Idealnya sarapan itu di jam berapa sih, dok? Ada kan orang yang bangun jam 10 pagi ya, sarapannya jam 11 siang. Hitungannya Itu makan sebenarnya siang ya? itu brunch ya berarti, dok ya. Oke, Gimana, jadi dokter? sebetulnya kita itu mengonsumsi makanan sarapan itu usahakan maksimal 1-2 jam sebelum kita beraktivitas. Oke. Tapi maksimal paling bagus sebetulnya terakhir jam 9 pagi, dok. Itu di kategori sarapan ya? Sebetulnya, karena kan kita yang paling bagus kalau mau kesehatannya optimal, kita tidak hanya sarapan, masih ada snack pagi, makan siang. Jadi kalau kita sarapannya terlalu kesiangan, nanti bahaya, kita kacau semua. Yang ada bisa memicu kelebihan kalori tanpa kita sadari. Gitu. Jadi misalkan Dr. Ekles nih, Ya. kerja jam 8 pagi ke klinik Benar. gitu, dok ya. Ya. Usahakan jam 6 maksimal jam 7 udah sarapan. 2 Tujuannya jam biar sebelum ya? iya 1-2 jam sebelum biar energinya ini kembali, dok. Jadi dokter otomatis produktivitasnya meningkat. Dokter Putri, kan Yap. di Indonesia tercinta ini ada berbagai aneka ragam menu sarapan. Iya, gitu. benar Nah, banget. kita akan bedah satu persatu nih. Oke, siap. Nah, ada ya. yang namanya nasi uduk, bener ya, dok? Bener. Ini apa ini, dok? Bubur ayam Sukabumi. Bubur ayam Sukabumi. Langsung nelen ini, dok. Yang liur ya, dok ya. Ini apa, dokter? Ini adalah lontong sayur. Lontong sayur dan ini gado-gado. Gado-gado. Nah, kita bedah satu persatu. Nah, ini Iya. nasi Uduk. apa nih? Uduk. Nah, gimana, dok? Kandungan gizi, kalori dan sebagainya. Apakah dianjurkan sebagai menu sarapan atau tidak? Nah, sebetulnya, dok, kalau kita lihat dari segi kalori ya, kalorinya ini cukup tinggi. Bisa sampai 600-700 kalori, dok, satu-satu ini ya. Iya. Dari nasinya aja, ini bisa sekitar 250-300 kalori, dok. Nasinya aja. 250 kalori, baik. Iya, karena santan. Karena dia tinggi santan. Wow. Belum lagi kita lihat di sini, dok. ada Pernak-perniknya. Pernak-perniknya juga serba minyak tinggi ya. Ada bihun goreng, ada orak-arik tempe. Wow. Kadang, dok, beberapa itu ngasih ini, dok, sambal goreng kentang. Nah, itu lebih- kan juga lebih nambah tuh. lagi Wah, sehari-hari karbohidrat pas gorengan ya. Makanan sehari-hari aku tuh, dok. Ya, belum lagi biasanya orang ini sukanya nambah gorengan bakwan, dok. 1-2. Jadi ini adalah yang bikin kenapa nasi uduk ini kalorinya bisa tinggi banget, bisa sampai 700 kalori. 700 kalori. Satu bakwan berapa kalori, dokter? 150-200, dok, tergantung gedenya. Itu kan tepung, jadi dia sangat menyerap dari minyak-minyakan. Nah, itu yang bahaya ya. Oke, jadi satu nasi uduk bisa sampai 700 kalori. Benar. Kalau komplit ya, dok. Kalau komplit ya. Kalau komplit. Sedangkan kebutuhan sehari berapa, dokter? Sehari ini kalau perempuan biasanya sekitar 1.800 sampai 2.000. Kalau pria? Kalau pria 2.000 sampai 2.500. Tergantung tinggi besarnya ya. Badannya ya. Betul sekali. Yang artinya kalau kita konsumsi berlebih bisa jadi gemuk. Benar. Kalau kita konsumsi berkurang ya ada bakat untuk diet ya. Gitu Iya, ya, dokter ya? betul. Yang ini, dokter. Mm-mm. Aduh, baunya ya.
semeriwing, gurih, seger ya dok. Bubur nih dokter, Ya. gimana dokter? Kita bedah satu-satu nih. Betul, kalau bubur ini kalorinya tidak setinggi nasi uduk tadi dok, yaitu sekitar 400-500 kalori tergantung dari komplitnya. Terus juga di sini kita lihat ya dok, kalau bubur Sukabumi kan ada tambahan kuah lagi. Kan Oke. bubur ada yang nggak pakai kuah ya dok. Ya. Belum lagi ada kacang goreng, ada ayam, kerupuknya. Kerupuknya. Nah itu yang tanpa kita sadari tinggi kalori dok. Berapa kalori nih dok? Nah tergantung, kalau kerupuk kayak gini bisa sampai satu tangkup itu bisa sama dengan satu piring nasi loh kalorinya. Hati-hati dok, kita kadang nggak sadar. Dok saya makan nasi udah dikit, tapi secara kalori gede banget. Tapi dari kerupuknya, mainan sampingannya nih. Waduh, jadi satu kerupuk berapa kalori nih dok? Kalau satu ini ya palingan sekitar 30-an kalori lah ya gitu. Cuman kalau setangkup bisa hampir setara dengan satu piring nasi, hati-hati ya. Selanjutnya dokter. Lontong ya ini ya dok? Lontong sayur dok, Ini gimana dokter? Kayaknya menggoda juga nih. Dari menggoda, warnanya. santannya juga ya gurih banget. Nah ini kalorinya bisa sekitar 450 sampai 500 kalori. Apalagi kalau Baik. santannya banyak ini bisa lebih gede lagi dok. Wow. Gitu, karena dia santannya ini biasanya memang kaya dengan lemak ya, terutama ini bahaya gitu ya. Ditambah tambahan ada kerupuknya, selalu ada kerupuknya. Jangan lupa, ini yang bikin banyak kalorinya. Dan lontong itu kadang kalau terlalu banyak ya kalori karbohidratnya juga berlebih ya dok. Ya. Udah Iya. lemaknya tinggi, karbohidratnya juga tinggi. Oke, nah ini nih. Nah katanya sehat. Karena kan ada sayur-sayuran Betul. dan nggak digoreng, nggak pakai minyak. Nah ini gimana dokter? Iya, jadi kalau untuk gado-gado ini, dia ini kalorinya tidak sebesar tadi ya, Ya. sekitar 350 sampai 400-an lah dok. Dari kacang-kacangannya kan tetap digoreng. Belum lagi gula merah yang kadang kita lupa ya, ada gula merah, ada dari kecapnya, kerupuknya sekali lagi dok. Nah ini yang bikin dia tetap kalorinya agak tinggi, cuman memang versi yang lebih rendah nih untuk komposisi karbohidratnya dia juga lebih bagus ya dok, karena kan sayur-sayuran ini tinggi serat, Serat, jadi bener. termasuk karbohidrat kompleks, jadi lebih bagus untuk tubuh kita. Cuma secara kalori memang dia nggak terlalu beda jauh ya dok, karena kan masih ada kacang-kacangan, masih ada gula merah, Gula kecap merah. dan lain-lain, kerupuk juga gitu. Jadi sekitar 400-an kalori juga Iya, ya? 350 sampai 400. Asal nggak ditambah nasi ya dok. Waduh, udah plus-plus ya. Jadi kasar Indonesia gitu ya, Bener. ditambah nasi gitu. Sedangkan satu nasi aja sudah 250 kalori ya. Iya, sekitar 200 sampai 250 ya. Dokter Putri, dari Iya. semua menu sarapan yang enak-enak ini nih, Iya. mana sih yang dianjurkan untuk pemutuhan gizi yang seimbang dan yang menyehatkan tentunya? Yang menyehatkan ya. Kalau melihat dari kalori dan komposisinya pastinya paling bagus gado-gado dulu dong. Gado-gado, Ya. oke. Ada karbohidratnya, udah ada protein hewaninya dari telur, nabatinya dari kacang-kacangan gitu ya. Dan tentunya ini kalorinya lebih rendah. Secara lemak juga. Kemudian yang kedua dok, kalau saya boleh menganjurkan bubur. Ya, karena di bubur ini kan kita juga protein nabati dan hewani juga Benar, ya dok. benar. Walaupun memang terkadang itu belum bisa memenuhi kebutuhan kita, karena kan cuma disuir-suir aja nih Suwir-suwir dok. aja, bener. Betul gitu. Nah yang ketiga barulah saya menganjurkan yang lontong sayur. Lontong sayur. Dok. Betul, karena lontong sayur ini pilihan lebih oke dibandingkan uduk. Kenapa? Karena dia masih ada sayurnya, masih ada seratnya. Dan kita masih bisa membatasi dari konsumsi santannya, ini jangan dihabisin gitu. Walaupun gurih, nikmat, nah batasin kuahnya kita masih aman. Nah terakhir baru ini dok, kalau kita lihat di sini komposisinya selain tinggi sekali dengan kalori, karbohidratnya tipikalnya juga yang agak rendah serat ya Agak dok rendah ya. serat, benar. Betul. Kemudian gorengannya banyak banget nih, bihun goreng, terus apa namanya orak-arik orak-arik, tempe, belum lagi tambah nanti bakwan goreng, ayam goreng. Nah itu minyak semua dok, Minyak sama semua. telur, benar. Oke. Ini secara lemak dia paling tinggi. Tapi bukan berarti tidak boleh, yang penting bijak mengonsumsinya ya, frekuensi dan porsinya dok. Wah, itu setuju banget. Jadi Iya. bijak mengkonsumsi tergantung dari frekuensi juga ya. Betul. Kalau nasi goreng, nasi kuning dokter, gimana? Sama juga ya kayak ya? Masih boleh tentu saja, tapi porsinya balik lagi dok ya, terutama minyaknya tadi. Kita kan sebagai orang Indonesia nih sudah terbiasa dengan makanan sehari-hari seperti misalnya Betul. nasi uduk, lontong, dan sebagainya. Nah, gimana dampaknya untuk kesehatan? Ada bahayanya kah kalau dikonsumsi secara berlebih atau gimana dokter? Ya pastinya ada ya dok ya kalau berlebihan. Karena dari segi kalori, kalau kita berlebihan di sarapan aja udah sampai, terutama nasi uduk sampai 700 kalori gitu ya. Iya. Pastinya akan membuat kita jadi naik berat badannya gampang dok. Jadi obesitas Obesitas. resikonya. Belum lagi gula darahnya naik terlalu drastis. Nanti ujung-ujungnya apa? Lama-lama jadi kencing manis. Baik. Resiko ke arah penumpukan lemak juga akan meningkat karena komposisi seperti nasi uduk ini dok ya. Ya. Komposisi lemaknya bisa 40%. Wow. Padahal kita yang sehat itu adalah 25-30% aja untuk Wow. lemak gitu Wow. ya. Wow. Nah, sekarang ini 40 lumayan tinggi, ini juga 30-40 bahaya Oke. banget ya. Jadi memang bijak juga ya. Jadi mungkin kalau misalnya kita lagi pingin gitu, gimana dokter? Mungkin porsinya dikecilin atau gimana? Boleh, satu porsinya dikurangi ya, porsinya dikurangi terutama karbohidratnya. Yang goreng-gorengan diminimalisir. Misalkan kalau saya boleh milih nih dok, udah ada karbohidrat nasi uduk, saya bihunnya saya skip.
Orak-ariknya masih saya konsumsi sebagian untuk protein nabatinya. Nanti protein hewaninya dibanding yang gorengan, saya pilih misalkan telur balado, itu kan versi lebih sehat ya, minyaknya lebih dikit dibanding ayam goreng misalkan. Nah, kerupuknya nggak saya makan misalkan, atau ya beberapa biji boleh lah gitu. Terakhir nih, tips agar kita memilih yang baik menu sarapan untuk pemenuhan kebutuhan gizi kita, Dok. Oke, pastinya pilih yang kalorinya sesuai dengan kebutuhan kita ya, Dok. Baik. Paling tidak 250-500 cukup lah gitu. Tapi kita padatkan. Proteinnya cukup ya, protein hewani nabatinya, kemudian juga karbohidratnya pilih yang tinggi serat atau karbohidrat kompleks. Misalkan nih, sarapan pakai kentang boleh, Dok, tapi pakai kulitnya, jangan dibuang. Karena itu justru serat tinggi dengan vitamin mineral juga. Nah, nanti sayurnya misalkan pakai salad gitu ya. Nanti ada bistik ayam misalkan atau bistik daging sapi ditambah dengan misalkan protein nabatinya dari kacang-kacangan, misalnya kacang kapri atau misalkan edamame rebus gitu ya, Dok ya. Nah, itu kan cukup mengenyangkan sekali, tapi secara kalori dan juga komposisinya itu tepat gitu, Dok. Tercukupi ya. Betul, dan juga jamnya tadi. Jamnya usahakan tidak lebih dari 1-2 jam sebelum kita beraktivitas fisik. 1-2 jam sebelum beraktivitas fisik. Iya, dan maksimal jam 9 pagi. Baik, Dokter Putri, terima kasih. Jadi betapa pentingnya sarapan ya. Betul, penting sekali, Dok. Jadi pemirsa jangan lupa sarapan. Semoga perbincangan kali ini bermanfaat untuk Anda semua. Saya Dr. Ekles bersama Dr. Putri, spesialis gizi klinik untuk Hidup Sehat. Hidup sehat.